آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan sebab diutusnya beliau kita ditunjuki jalan yang lurus, kita dimudahkan, kita mendapat rahmat karena keberadaan Rasulullah SAW sendiri adalah rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sebagai umat Rasulullah SAW, maka seniscayanya kita adalah umat yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-haditsu tsani masih dalam hadis yang kedua tentang al-Islam, al-iman dan al-ihsan. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil iman. Kalau kemarin anil Islam, ini anil iman. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, ma'ruf dengan hadis Jibril. Fakhbirni anil iman. Maka seseorang laki-laki yang datang ke majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian setelah bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman. Fakhbirni anil iman. Nah, iman itu adalah at-tasdiq, yaitu pengakuan atau pembenaran secara bahasa, secara etimologi. Sementara menurut syar'i, iman itu adalah keyakinan hati, ya. Keyakinan hati terkait dengan apa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hadis lain, dalam hadis sebutkan laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan dengan angan-angan. Ya. Bahkan dalam ayat disebutkan ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka mengatakan kami beriman wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji, dicoba. Ya. Nah, iman itu ditegaskan Nabi laisal imanu bitamanni. Iman itu bukan dengan klaim. Ya. Semua orang mudah mengklaim, oh saya Islam, saya beriman. Maka yang kita khawatirkan adalah kita Muslim tetapi belum menggambarkan seorang Muslim yang sejati. Ya. Kita mukmin tetapi pada kenyataannya apa yang kita lakukan belum menunjukkan atau menjadi indikator keimanan kita itu. Terkait dengan hadis tadi, laisal imanu bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Iman itu adalah keyakinan hati yang kokoh, ya. Wa saddaqahul amal. Apa indikator iman itu? Dibuktikan dengan amal. Amal ini sekali lagi seperti di hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Amal ini bahasa Arab, bahasa Indonesianya pekerjaan. Jadi siogianya, selazimnya, semestinya kegiatan, aktivitas apapun yang kita lakukan itu merupakan pembenaran terhadap keyakinan tadi. Jadi orang kita punya keyakinan misalnya duduk saat ini, ya, keyakinan hati bahwasanya duduk di majlis ilmu ini adalah di raudhah min riyadil jannah, kebun-kebun surga. Iman ini. Apa amalnya? Apa aktivitasnya? Ya duduk di sini. Kuat kita duduk di sini. Kenapa? Karena kita meyakini bahwasanya kita sedang dalam raudhah min riyadil jannah.
Iman bahwasanya orang yang salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kata Nabi, orang ini keyakinan, informasi dari Nabi ini kan kok kita tidak melihat Nabi ini? Kok percaya gitu? Nah ini iman. Kata Nabi, siapa berjalan yaltamisu fihi ilman. Apa tujuan berjalannya ini? Mencari ilmu. Ini nakirah, ilman. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, maka keyakinan ini mau malam, mau tengah malam, ya, hujan, jamaahnya kata Abah Ulun tuh nggak masalah pengajian tuh asal jamaahnya jangan kurang daripada 1 orang. Kalau kurang 1 orang kan nggak bisa. Nah, ada jamaahnya namanya. Jadi lu ingat sekali itu. Tidak ada masalah. Karena yang menilai kita ini bukan manusia. Yang menilai kita ini Allah. La yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati-hati kita. Mau banyak, mau sedikit enggak masalah. Ya. Nah. Iman. Walakin al-iman laisa bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal. Ada indikatornya iman. Subuh dingin, gelap. Apa kata Nabi? Basyiril musyaina fil dhulumat bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata Nabi, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan di kegelapan malam untuk salat subuh dengan apa? Cahaya yang terang benderang pada hari kiamat. Bangun kita, apa yang membangunkan kita? Keyakinan itu. Nah, ini tadi buktinya amal. Mudah. Makanya Allahu Akbar. Takbir ini menguatkan. Apa? Karena keyakinan tadi. Ya. Jadi apa itu iman tadi? Iman itu keyakinan plus pembuktian. Ya. Kalau sekarang kan kalau keyakinan, cinta tanpa pembuktian itu namanya gombal. Ya. Gombal mukio. Nah jadi kalau ini pembuktian. Buktinya apa? Dengan perbuatan yang baik. Saleh itu artinya sederhananya baik, patut gitu. Jadi luas sekali perbuatan ini. Dan amal kita sering mengecilkan, ya, menyempitkan amal. Amal itu di masjid, bertasbih, bersedekah, amal itu banyak. Bahkan meninggalkan larangan itu amal. Ya. Kemudian menjaga mulut nih. Ini sekarang susah kita menjaga mulut. Sekarang menjaga tangan. Status segala macam-macam. Jadi kalau kita mau status tuh mikir dulu, ini masuk amal soleh kah? Amal toleh kah? Amal baik kah? Amal buruk? Karena kita punya keyakinan. Apa keyakinan kita? Semua ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari mulut kita ini dipertanggungjawabkan, dicatat malaikat raqib atid. Nah, termasuk like kita. Kadang kita tuh nggak mikir nulis apakah ini. Karena kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Iman ini, maka apa amalnya? Falyaqul khairan. Hendaklah dia mengatakan kebaikan. Pilihan pertamanya mengatakan kebaikan. Artinya kita pertamanya harus berusaha untuk mengatakan kebaikan. Au ini pilihan. Dalam bahasa nahwu itu litakhir pilihan. Au liyasmut atau diam. Ini kira-kira kalau saya posting ini baguskah kadang? Apa? Provokatif, memecah belah atau tidak? Gitu. Nah ini harus kita pikirkan dulu. Nah apa yang membuat kita berpikir nih iman kita kepada Allah? Nah jadi apa yang kita lakukan itu produktif, kesalehan-kesalehan, kebaikan-kebaikan. Nah antu'mina mal iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, mungkin kita masuk malam ini enggak usah banyak-banyak. Nabi itu mengajar enggak lama. Kenapa enggak lama? Bosan. Kita kalau ngomong enak aja, yang mendengar dikasih. Nah, kemudian yang kedua, Nabi menjauhi hal-hal yang membosankan kadang orang. Nah, artinya Nabi punya cara mengajar yang baik, yang mencoba memahami yang lain. Dan juga para sahabat itu tidak belajar
10 ayat, asyras ayatin, kecuali mereka mengamalkan. Nah, jadi kita nggak usah banyak-banyak. Mungkin malam ini apa kompetensi yang kita capai? Memahami iman dan mempraktekkan, learning by do. Jadi setelah memahami ini, maka kita melakukan praktek, ya, mengamalkan. Ya. Antu'mina billah, beriman kepada Allah. Tadi sudah tahu kita, iman itu keyakinan, hati, masalah hati. Jadi ada juga ilmu yang mengurus hati, ilmu tauhid nanti. Di antaranya seperti yang dibaca Gus Jalil, Aqidatul Awam. Nah, itu terkait dengan iman ini. Di antaranya kalau iman billahi dengan Allah disebutkan fallahu wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah lillahi wajibun min wajibin lillahi 20 sifat. 20 sifat 20. Nah, tauhid, iman kepada Allah. Wa ba'du fa'lam biwujudil ma'rifah min wajibin lillahi 20 sifat. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun dan seterusnya. Bil khalqi bil itlaqi. Billah, beriman dengan Allah. Nah, dulu kita waktu kecil tuh diajarkan tentang iman dengan Tuhan. Lagu-lagu dulu kecil waktu saya TK. Sekarang masih kecil juga. Ya. Lagu-lagu bagus, lagu-lagu TK itu semasa kita itu. Apa? Jadi kemarin saya pulang melihat pelangi. Ada lagu dulu apa? Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit, yang biru pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kecil kita dikenalkan dengan Tuhan. Maka coba, apa yang disunahkan ketika kita melahirkan? Kita melahirkan, bukan. Istri kita yang melahirkan. Kita hanya sebab melahirkan. Setelah mereka keluar, maka kita disunahkan untuk mengazankan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal anak tuh paham apa enggak? Tidak. Ada teori yang mengatakan, dan ini sempat ulun praktekkan waktu anak pertama, anak kedua enggak tiga, lupa sudah, jarang. Katanya anak itu akan merespon suara atau sinar, ini hamil ya, dari luar, dia akan merespon, bergerak gitu. Mungkin nanti anak selanjutnya mungkin bisa dipraktekkan. Dengan apa? Dengan lagu-lagu ya, instrumen Beethoven, lagu-lagu yang apa namanya itu, yang menyejukkan, bukan lagu rock, bukan pedangdut, bukan ya, pokoknya lagu-lagu yang instrumen yang enak gitu, Kenny G lah. Nah, waktu itu kita praktekkan, tetapi ternyata yang lebih bagus itu ternyata bukan lagu-lagu itu, tetapi Al-Quran. Dia merespon. Nah, dan itu penelitian. Nah, maka tadi kita dari kecil sedini mungkin itu sudah menanamkan tauhid ini kepada anak-anak kita. Ada lagi topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau bukan, bukan. Satu lagi ada lagu-lagunya ciptaan Tuhan. Ya, itu yang mendekatkan kita. Antu'mina billahi Rabban, sebagai Tuhan, pencipta. Tuhan ini bahasannya tauhid, ilmu tauhid. Bersifat dengan sifat yang kesempurnaan. Sementara kita sifat dengan kekurangan. Kata Gus Baha, ketika kita berdoa kemudian dikabulkan, maka itu berarti menegaskan Tuhan itu baik, maha baik. Dalam hadis memang Allah ketika kita berdoa itu malu ketika tidak mengabulkan permohonan kita. Tetapi kalau toh tidak mengabulkan, apa ini? Kadang kan kita tuh protes. Ini karena ilmunya sedikit, maka kita sering protes. Qalla man qalla ilmuhu kasura i'tiradu. Orang yang sedikit ilmu itu suka protes. Maka kita, kata Gus Baha, kalau tidak dikabulkan masalahnya apa? Kalau tidak dikabulkan, kata Gus Baha, ya karena Tuhan tuh memang Tuhan. Nggak bisa kita dikte. Kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan kita, berarti Tuhan itu terserah kita. Nah, ketika tidak dikabulkan, maka kita yakin, oh memang Tuhan ini. La haula wala quwwata, tidak punya kemampuan. Cuma ketika kita berdoa, maka berarti kita diberikan petunjuk. Karena doa itu pun juga ibadah, pun ikhtiar. Tugas kita kan hanya berikhtiar.
ada husnudzon yang lain. Mungkin. Jadi ulama itu tidak ada masalah. Orang saleh itu ketika dikabulkan. Kenapa? Mungkin kata mereka Allah tuh senang mendengar suara kita. Soalnya kalau dikabulkan nanti nggak berdoa lagi. Kita tuh dengan anak kita. Kan kita bercanda. Ya, bergaya lah dengan anak kita. Kita kerjain mereka. Apakah kita tidak cinta? Cinta kita. Nah, jadi yang pertama antuk minabillahi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pokoknya Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Kemudian Allah itu walam yakul Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa, tidak bisa kita bayangkan. Antumina billahi wa malaikatihi, malaikat. Dalam Aqidatul Awam, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahu. Jadi Allah tuh punya malaikat. Sebenarnya perlukah malaikat? Enggak perlu. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tetapi ini sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita tentang fungsi organisasi. Jadi ada pembagian tugas yang jelas. Fungsi manajemen, fungsi organisasi. Jadi ini bagiannya, dan ini harus kita dalam kehidupan sehari-hari pun ada struktur organisasi dalam kehidupan. Ini apa? Pembagian tugas yang jelas agar tidak ada overlapping. Allah bisa saja. Dan malaikat ini adalah wal malakul ladzi bila abin wa tidak ada bapa, tidak ada la akla la syurba wala nauma lahum. Mereka tidak makan, tidak minum. Mereka ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan melakukan apa yang diperintahkan. Ada yang malaikat diperintahkan sujud saja. Ruku saja. Turunkan hujan saja. Ada 10 ya, malaikat yang wajib kita imani, tapi bisa jadi 11. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Sumail, ketambahan Sumail, Munkar Nakir. Ulang lagi Jibril, Mikail, Israfil, dia Sumail ketambahan lagi. Ya 11. 11 terus nih. Malaikat. Nah, malaikat ini ada malaikat hafadzah, kiraman katibin, ya macam-macam. Malaikat ini tugasnya. Nah, ketika kita meyakini ini, maka apa yang amal yang kita lakukan? Maka kita harus berhati-hati. Karena ada malaikat. Mau ngomong, ada malaikat. Nah, keyakinan ini sekarang hilang. Malaikat udah Allah. Padahal tujuan pendidikan itu jelas. Ya, jelas sekali dalam sistem pendidikan nasional itu tujuan pendidikan itu adalah ada kata diksi bertakwa. Takwa itu kan takut. Takut itu kan iman. Nah, ini harus, jadi sebenarnya kurikulum kita itu harus kita form bagaimana menanamkan rasa takut ini. Sekarang kan nggak ada takut-takutnya anak-anak. Dulu katanya sih, apalagi dulu ya, orang tua kita itu, mereka dengan guru itu takut sekali. Sepeda motornya aja lewat takut. Saya dulu pernah, namanya aja takut. Pernah TK itu ada ibu namanya, tapi nggak saya ceritakan karena saya lupa juga namanya. Guru TK takut tuh. Kalau ada si Din itu hadir, takut anak-anak. Padahal beliau biasa-biasa saja. Ada haibah, ada wibawa, ada karisma tersendiri. Ya mungkin kayak guru-guru Umar Bakri lah. Malaikat. Kemudian wa kutubihi, kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tauratu Musa bil huda tanziluha, ya, ada Taurat, Zabur, Injil, Furqan ala khairil mala. Nah, kitab-kitab ini apa fungsinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma idamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasul." Tentunya memahami ini dengan pemahaman ulama, bukan pemahaman kita. Ya. Karena kita tidak mampu, tidak gampang. Hadis itu berapa? Bukhari saja 4.000-an. Ya. Nah, jadi kitab ini adalah menjadi fungsinya dzalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Petunjuk, guidance. Hulil muttaqin, bagi orang yang bertakwa tadi. Siapa orang yang bertakwa tadi? Alladzina yu'minuna, alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum. Nah, jadi seharusnya
Al-Quran inilah yang menjadi petunjuk kita. Maka ketika Sayyidina Mu'adz bin Jabal diutus ke Yaman oleh Rasulullah SAW, ditanya bagaimana ketika ada permasalahan, bagaimana kamu menyelesaikan dengan Al-Quran. Ya mereka paham, langsung belajar dari Nabi. Nah kita kan tidak bisa langsung. Maka lewat siapa? Lewat pewaris Nabi, para ulama. Jadi jangan dianggap remeh para ulama. Mereka belajar dari guru mereka sampai ke Rasulullah SAW. Maka disebutkan khairul quruni qarni, generasi sahabat. Karena sahabat ini belajar secara langsung. Bahkan sahabat Anas bin Malik misalnya itu sohbah dengan Nabi SAW, melihat langsung. Ya. Nah, kita melihat dari guru-guru kita, maka sebenarnya guru-guru kita itu kadang inspiring. Arti inspiring itu mereka tuh cara berjalannya, cara minumnya, cara hidupnya itu menginspirasi kita semua. Tetapi kadang kita ini dengan guru ini banyak cobaannya. Dicoba, makanya Imam Nawawi kalau tidak keliru bersedekah dulu sebelum mengajar. Minta apa? Ustur uyubana wa uyuba muallimi anna. Karena guru ini nanti kata setan, makanya tuh banyak orang yang pindah-pindah pesantren. Kenapa? Gurunya enggak ada. Kalau kita mencari guru yang sempurna, tidak ada. Bahkan kita dicoba. Bahkan Rasulullah SAW, ini cerita murabbi mursyid, cerita guru. Nabi dalam sebuah hadis menyatakan ingin sekali seandainya Khidir, Nabi Musa, dan Nabi Musa ini bersabar. Sehingga banyak ilmu yang didapat. Tetapi kan di yang ketiga, kata Nabi Khidir, hadza firaqu baini wa bainik, sa'unabbiuka bima lam tastata' bihi khubra. Ini sudah nggak bisa. Protes terus Nabi Musa ini. Dengan gurunya ini protes terus. Nah, karena apa? Karena kadang kita dicoba dengan guru-guru kita ini. Jadi kita punya guru macam-macam ya. Ada yang seperti ini. Tinggal kita. Ya. Nah, kembali wa kutubihi, kitab-kitab. Kitab ini menjadi petunjuk bagi kita jalan. Ya, yang menunjuki hidup dan kehidupan kita. Kita cari. Kemudian kata Nabi, kalau tidak ada, sunnah. Kalau tidak ada, ijtihad. Ini sahabat Mu'adz. Kemudian Rasulullah SAW mendoa, Allahumma alhamdulillahi waffaqa rasulillahi lima yuhibbu rasulullah wa rasulih. Lima yuhibbullah wa rasulih. Itu kitab. Kemudian wa rusulihi. Nah, siapa yang menjelaskan kitab-kitab ini? Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 25 nabi dan rasul. Ya. Dari Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin. Nabi. Ini kita yakini kebenaran mereka. Ya, Isa. Nah, dari 25 ini banyak nabi itu banyak, rasul itu banyak. Yang 25 ini ada lagi 5 yang ulul azmi. Terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhiri. Dan hari akhir. Ini seharusnya juga ketika kita beriman tadi, maka apa pembenarannya? Apa pembuktiannya? Bahwasanya nanti kita akan berhadapan dengan hari akhir. Ada hari kiamat. Nanti berujung pada dua terminal akhir. Ya imma jannah, ya imma an-nar, surga, neraka. Dan di hari akhir kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Jadi kita ini sebenarnya sudah diberikan kemampuan. Kita ini semua pemimpin. Jadi jangan dianggap remeh. Kullukum ra'i, kata Nabi. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini ra'i, bertanggung jawab. Wa kullukum pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kita bertanggung jawab atas kepemimpinan kita. Diri kita ini. Hati kita ini seumpama raja. Dia memerintah tangan kita, memerintah mulut kita, memerintah hati kita, memerintah mata kita. Jadi kita yang kontrol. Kalau tidak, maka kita tidak berkuasa atas kekuasaan kita sendiri. Mata ini harus diarahkan sebagaimana yang ditunjukkan atau diberikan petunjuk oleh Al-Quran. Misalnya Rasulullah SAW. Tapi sekarang kan kita, mohon maaf sekali, kita kadang merasa karena memang tidak ada rasa, jadi kita beragama atau hidup ini tidak ada aturan yang mengikat. Terserah kita aja.
Mata ini kan harus dijaga. Dan kadang, dan ini Rasulullah SAW, dan itu pun ibadah sebenarnya. Coba kita perhatikan ulama-ulama kita, mereka menjaga. Kalau kita kan ya, kadang mubazir katanya, kalau nggak dilihat kan. Wa syarrul baliyati ma yudhaku. Dan itu pun misalnya ketika kita bukan memalingkan pandangan ya, menunduk, tahangkup listrik, bukan juga. Cuma bagaimana interaksinya inilah. Kadang, nah susahnya di tengah-tengah itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Wasat itu moderat, ya. Sama di antara salah satunya tawazun. Di NU itu ada tawazun, seimbang. Seimbang ini susah. Ya ima terlalu kanan, ya ima terlalu kiri. Terlalu kanan, pokoknya bertunduk semua sekali. Coba kita lihat ulama-ulama kita. Mereka tetap berinteraksi, tetapi menjaga. Nah, menjaga tengah-tengah ini susah. Ada yang ke kiri, ada pokoknya sayangnya, mubazir katanya. Jadi supaya kada berdosa, karena kan, dan ini pernah diajarkan Nabi. Fadhal kalau tidak sahabat Nabi kecil, ketika melihat perempuan, dipalingkan Nabi. Dan ketika kita melakukan, meninggalkan larangan pun, itu ibadah. Ya, nah, jadi hal-hal ini kan sudah mulai hilang nih. Kita beragama ya, apalagi sekarang coba aja di HP ini macam-macam bisa dilihat. Dulu susah mengakses konten-konten buruk tuh susah. Sekarang tuh gampang sekali. Ya, nanti ada iklan kitab, bawahnya ada macam-macam. Ya, nah, dan disinilah mujahadah kita. Artinya insya Allah kita akan diberikan, mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yaumil akhir, jadi mata ini ada tanggung jawabnya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a mata wal basara, inna sam'a pendengaran. Yang enak tuh begini nanti. Seperti halnya Rasulullah SAW. Rasulullah ini masa muda, kalau tidak keliru ada 3 kali apa 2 kali. Ya seperti kebanyakan pemuda. Ya bahasa kita mau nonton konser lah. Tapi apa yang terjadi? Sudah nih gembala dititipkan sama teman, nonton, sudah kedengaran tetapi tertidur. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini dijaga. Kan masalah hati saja. Hati kita ini Allah yang pegang. Mudah-mudahan telinga kita ini suka mendengar kebaikan. Mata kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi ketika kita bisa mendekatkan diri dengan Allah, dengan hal-hal yang wajib, kemudian hal-hal yang sunat, hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Nah, kalau sudah dapat cinta Allah, dengan apa tadi? Dengan melaksanakan kewajiban dan sunnah-sunnah biasa saja. Ya. Istiqamah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru. Ya, maka telinga, mata, tangan kita, kaki kita semua diarahkan oleh Allah. Enak kita duduk di sini. Duduk di sini kan kalau kadang lawasnya nih belum tuntung-tuntung kan begitu. Tetapi kalau Allah nyamankan hati kita, maka guru-guru kita tuh kan habis ini belajar ini. Ya, karena memang hobinya. Wa ju'ilat, Nabi itu hobinya salat. Walam tu sunnata man ahyad zalama ila anishtaqat qadamahu durra min warami, sampai bengkak kaki. Lama salat. Al-Baqarah selesai, lanjut Ali Imran. Nah, kenapa? Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Nabi itu enak hobinya tuh sembahyang. Kalau kita kadar-kadar hobinya susah banget. Nah, jadi tinggal kita bagaimana mudah-mudahan memohon kepada Allah, mudah-mudahan dikuatkan. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terakhir, wa tu'mina bil qadari. Jadi hadis ini memang asbabul wurudnya pertanyaan terkait dengan qada dan qadar. Ya. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan qadar, ketentuan Allah. Khairihi, baik, wa syarrihi, dan buruknya. Kita patuh, ridha dengan apa yang maka dikatakan irda bima qasamallahu takun aghnan nas. Ridha itu menerima dengan apa yang Allah berikan, maka engkau akan menjadi manusia terkaya. Ridha. Nah, ridha ini amal hati juga, kegiatan hati juga. Nah, jadi di sini ulun ulangi lagi, pada bagian ini kita membahas tentang keimanan, rukun iman. Kajiannya nanti tauhid. Kalau kemarin rukun Islam, kajiannya nanti ilmunya fikih.
Nanti ke depan al-ihsan. Ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Ini apa nih kajiannya? Tasawuf. Hati, akhlak. Ala inna tasawufa kullahu lahu wal adab. Semua tasawuf itu adab. Maka di ujung lagi nanti ketika Nabi mengatakan siapa itu? Tiada yang tahu. Allah wa Rasuluhu alam, kata sahabat. Maka kata Nabi, dzalika Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Jibril mengajarkan agama Islam. Maka agama Islam itu tidak bisa dipisahkan, 3 in 1, ya kan? Tidak bisa dipisahkan antara Islam, iman, ihsan, 3 ini. Nah, jadi mudah-mudahan kita belajar sambil belajar bagaimana membumikan keimanan. Ini kan cerita langit nih. Nah, langit kan gaib, tidak kelihatan. Bagaimana kita membumikan keimanan kita ini dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa yang kita lakukan ini merupakan wujud indikator bahwasanya kita seorang yang beriman. Jadi apapun yang kita lakukan itu didasari oleh iman. Nah, mudah-mudahan 30 menit ini membawa keberkahan untuk kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.